Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang decision atau pemilihan. Atau di sini bisa juga apa tuh namanya ya, menentukan atau mengambil nilai dari suatu kondisi yang ada. Decision ini sering disebut juga dengan nanti kondisi atau memilih alternatif dari kondisi yang ada. Oke? Nah, okelah. Kita mulai saja sekarang. Ya, jadi decision atau pemilihan ini ya dalam sebuah algoritma, seringkali tidak hanya sebenarnya dalam pemrograman di komputer, dalam kehidupan sehari-hari seringkali terjadi kita diminta untuk memilih dari beberapa alternatif yang ada. Ya, contoh seperti kemarin kalian masuk ke Unida misalnya ya. Nah, misalnya apa kondisinya di sini, yaitu kondisi yang ingin kalian pilih itu adalah apakah kalian ingin kuliah. Nah, itu dia. Nah, biasanya sebuah pemilihan itu kalau kita konversi jadi sebuah kalimat, biasanya menjadi sebuah kalimat tanya. Ya. Nah, jadi contohnya di sini adalah apakah kalian ingin kuliah? Nah, biasanya sebuah alternatif sebuah kondisi itu nanti butuh beberapa alternatif, minimal 2. Benar nggak? Ya. Atau yang paling sederhana jawabannya adalah yang satu iya, yang satu tidak. Benar kan? Apakah kalian ingin kuliah? Yang satu jawabannya iya, yang satu tidak. Ada jawabannya setengah-setengah kan? Nah, yang pasti-pasti jawabannya adalah satu iya, satu tidak. Kenapa? Karena ingat, ciri-ciri algoritma yang baik itu kemarin tidak ada kerancuan, tidak ada keraguan. Pasti semuanya. Jadi yes or no. Nah, ya atau tidak, atau true dan false. Nah, jadi ada 2 kondisi di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu dalam sebuah kondisi, minimal ada 2 jawaban. Yes, no, true, false. Gitu ya. Nah, sehingga dari itu di sini dapat disimpulkan dalam decision ini ada 2 bagian penting. Yang pertama adalah kondisi itu sendiri, yaitu ekspresi logika yang akan bernilai benar atau salah, terpenuhi atau tidak terpenuhi. Contoh kondisi tadi apa? Apakah kalian ingin kuliah? Ya. Nah, maka nanti nilainya pasti hanya ada 2, iya atau tidak, benar atau salah, terpenuhi atau tidak terpenuhi. Oke. Nah, kalau tadi dari kondisi tadi misalnya, ya, tadi tanya apakah kalian ingin kuliah? Hanya ada 2 kemungkinan, ya atau tidak. Nah, kemungkinan itulah nanti yang kita tindak lanjuti. Ya, kalau iya, maka cari kampus. Ya, nak. Kalau tidak, nah, misalnya apa? Kalau tidak, lalu selah. Nah, misalnya begitu. Nah, berarti kan ada di sini konsekuensi yang kita lakukan akibat tadi kalau kondisi itu bernilai benar atau kondisi bernilai salah. Nah, konsekuensi yang dimaksud itulah yang disebut dengan aksi, yaitu pernyataan atau perintah yang akan dilaksanakan jika kondisi bernilai benar. Ingat, dilaksanakan, yang akan dilaksanakan. Nah, yang akan dilaksanakan berarti yang akan diproses kalau kondisi bernilai benar. Terus kalau kondisi bernilai salah, ada kemungkinan juga kita akan melaksanakan sesuatu. Tetapi tentu saja yang bertentangan dengan kalau tadi kondisinya bernilai benar. Ya. Nah, jadi kembali di sini Mami katakan bahwa dalam decision atau pemilihan ini ada 2 bagian yang terpenting. Yang pertama adalah kondisinya, yang kedua adalah aksi. Nah, di sini kalau kita buatkan simbolnya, masih ingat kemarin simbol flowchart? Ya, simbol flowchart kita kemarin yang di atas, mana simbol flowchart? Bagian mana kemarin ya? Flowchart. Ini dia. Ya, yaitu belah
belah ketupat, yaitu simbol untuk pemilihan atau decision. Tapi simbol ini nanti juga bisa kalian gunakan untuk looping atau perulangan. Nah, sekarang jangan lihat looping dulu. Kita lihat decision-nya dulu. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita ada decision, kita gunakan simbol ini. Nah, seperti apa pemanfaatannya? Ini dia. Ya. Jadi decision itu ada yang terdiri dari satu kondisi saja, ya, atau hanya satu kasus saja. Ini contohnya. Contohnya di sini, apakah kalian ingin kuliah? Ini tadi kondisinya. Kalau iya, maka cari kampus. Ini aksinya. Kalau tidak, tidak melakukan apa-apa. Nah, ini artinya adalah sebuah decision yang hanya terdiri dari satu kondisi, dan kondisi akan dilaksanakan, dan aksi akan dilaksanakan kalau kondisi bernilai benar. Makanya di sini kalau kondisi ini benar, maka nanti akan keluar tanda panah, itu kita kasih simbol di sini Y. Y itu mewakili ya. Ya. Tapi kalau kondisi ini salah atau T, maka keluar lagi satu panah, yaitu tidak. Nah, jadi kalau kita buatkan nanti di dalam pseudocode-nya, sebuah kondisi itu biasanya apakah kalian ingin kuliah, atau jika kalian ingin kuliah, maka daftar di kampus. Ya. Nah, di sini Mami buat contoh. Oke. Mami contohkan di sini untuk kondisi itu tadi. Ya. Jika ingin kuliah, oke. Nah, ingin kuliah inilah yang contoh dari sebuah kondisi. Nah, sesuai dengan ininya, sesuai dengan formatnya, ingin kuliah itu kita letakkan di dalam tanda kurung. Jika ingin kuliah, maka. Nah, artinya aksi akan dilaksanakan kalau kondisi ini bernilai benar. Maka cari kampus. Oke, nah itulah yang disebut kalau kondisi hanya terdiri dari satu kondisi saja dan aksinya dilaksanakan kalau kondisi ini bernilai benar. Kalau dia tidak benar, atau misalnya jika ingin kuliah, cari kampus. Berarti kalau yang dimaksud dengan kondisi tidak benar itu apa? Tidak ingin kuliah. Berarti lawannya ya. Kalau tidak ada apa-apa, ya udah. Nah, biarin aja. Berarti cari kampus ini adalah sebuah aksi. Ingin kuliah, inilah yang disebut dengan kondisi. Paham? Nah, sekarang kalau kita buatkan di flowchart, bentuknya seperti ini tadi, bahwa sebuah kondisi itu harus diletakkan di dalam tanda belah ketupat. Dan biasanya sebuah kondisi ini diawali kalau di program atau di pseudocode diawali dengan kata-kata if. Jika. If itu jika kan? Nah, if jika ya. Jadi if kondisi. Nah, maka kalian kalau seandainya kita menggunakan simbol ini, itu harus ada dua tanda panah yang keluar. Kenapa? Karena untuk satu kondisi akan ada pasti dua aksi. Ya dan tidak. Nah, ini untuk ianya dilaksanakan aksi, ini untuk tidaknya tidak dilaksanakan aksi. Ada beberapa bahasa pemrograman yang mengakomodir bentuk seperti ini. Karena kita nanti menggunakan C++, nah biasanya C++ nggak boleh dia kalau tidak ada aksi. Kalau tidak ada aksi, ya udah nolkan nanti aksinya. Nah, nanti gimana bentuknya? Di C++ bentuknya adalah pakai if else namanya. Tapi sebelum kita masuk kepada if else, kita cobakan ya membuat kasus dari kondisi contoh dari yang satu kondisi ini. Nah, apa contoh soalnya? Contoh ini. PT XYZ. Tidak nih itu apa, Mi? Apa? Tidak nih itu apa, Mi? Y itu tadi nilainya mewakili ya. T itu tidak. Nah, jadi kalau jika ingin kuliah, nah nih cari kampus itu kalau dia ya, maka cari kampus. Kalau tidak, nah di sini kan kalau ada tidaknya tuh. Nah, kalau tidak, tidak melakukan apa-apa. Nah,
tidak melakukan apa-apa. Nah, bukti dari tidak melakukan apa-apa ini adalah, ini kalau kita perhatikan bahwa tidak ada aksi di sini. Jadi aksi hanya kalau dia ingin kuliah. Paham? Nah, jadi kalau misalnya Mami buatkan ini di flowchart. Bentar. Oke, Mami copy dulu ini. Nah, jadi ini kalau kita buatkan, ini lengket banget sih. Nah, ini Mami contohkan ya. Yang Mami punya. Bentar. Kok ini lagi? Oke. Nah, ini dia. Jadi kalau yang ini ya, yang ini Mami rubah ke dalam flowchart, maka ini kita rubah jadi di flowchartnya if atau jika. Aduh, nah. Lihat dalam bentuk lagi. Oke. Jika apa tadi kondisinya? Ingin kuliah. Ya, jika ingin kuliah, ini kecilin biar enak lihatnya. Oke. Nah, jadi jika ingin kuliah, maka aksinya di sini cari cari kampus. Oke. Nah, cari kampus. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa. Nah, makanya di sini kita harus tulis di sini ya. Nah, ini yang ya-nya. Oke. Ini yang yang tidak. Jadi panah yang ini mewakili kalau dia iya ingin kuliah, maka dia cari kampus. Tapi kalau tidak, maka dia tidak apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Dah, paham? Paham sampai sini? Nah, kita buatkan contohnya satu. Ini contohnya. PT XYZ akan membuat aturan penggajian, masih tentang penggajian. Jadi kalian nggak boleh bosan-bosan nih, soalnya itu terus. Iya, cuma Mami modifikasi soalnya. Ya, PT XYZ ini ingin membuat sebuah aturan penggajian di mana output yang diinginkan adalah sebagai berikut. Nah, sekarang sudah Mami tentukan lagi bentuk outputnya. Kalau tadi kan cuma hitung gaji bersih, sekarang outputnya sudah ditentukan. Ini ada PT XYZ namanya, kemudian ada nama karyawan, ada alamat, ada masa kerja, ada gaji pokok. Nah, ini adalah output nanti yang ingin ditampilkan kalau kalian bikin program. Seperti ini outputnya. Nih outputnya. Nah, jadi kalau seperti ini kalian harus tahu bahwa ini adalah masalahnya. Jadi output itu adalah masalah yang harus kita carikan solusinya. Ya. Nah, jadi ini ada nama karyawan. Nah, biasanya nanti Mami kasih kode. Kalau dia XXXX berarti itu adalah datanya dalam bentuk huruf. Itu nanti akan berguna kalau kalian nanti bikin program. Nah, sekarang udahlah biar aja dulu. Kalau X berarti datanya dalam bentuk huruf. Masa kerja adalah, kalau dia dalam bentuk 99, berarti datanya dalam bentuk angka. Nah, itu biasanya kuncinya. Nah, jadi output, kalau diminta kalian membuat program nanti, maka outputnya seperti ini. Jadi artinya apa? Bikin flowchart, ya, nah, di mana nanti pseudoeker dalam flowchart. Nah, di sini ada program C++-nya, cuman kita kan belum ya, untuk menghasilkan output seperti ini. Nah, ada nama karyawan, ada alamat, masa kerja, dan gaji pokok. Nah, kalian harus baca ini baik-baik. Apa yang dibaca selanjutnya? Kalau outputnya sudah tahu, maka di sini yang menjadi ketentuan untuk bisa menghasilkan output ini apa? Ini dia. Adapun ketentuan untuk menghasilkan output tersebut adalah sebagai berikut. 1. Jika masa kerja lebih dari 5 tahun, maka gaji pokoknya 1 juta. Nah, artinya apa ini? Dari ketentuan yang ada ini, jika masa kerja lebih dari 5 tahun, maka gaji pokoknya adalah 1 juta. Artinya,
gaji pokok tergantung pada masa kerja, ya kan? Nah, Iya, Mi. kalau gaji pokok tergantung pada masa kerja, berarti kalian nggak boleh inputkan sembarangan gaji pokok ini. Gaji pokok ini kalau misalnya orang itu sudah kerja misalnya 1 tahun, berapa gaji pokoknya? Berarti bukan 1 juta. 200. Karena masih kecil. Dari mana taunya 300? Nggak ada di soalnya. Kamu ngarang aja. Mana coba? Nggak ada kan? Nah, makanya Bagi 5 juta. nggak ada. Di soal ini, kalau kamu ketemu di luar kondisinya boleh. Nah, di soal mami kan nggak ada ketentuan. Ketentuan gaji Iya, Mi. pokok itu 1 juta kalau dia sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Jadi kalau seandainya kita nanti masa kerjanya kurang dari 5 tahun, berapa gaji pokoknya? Nggak tahu. Ya, karena gitu di dalam soalnya kan begitu. Nah, jangan kamu cerdas sendiri pula ditentukan pula. Kalau sama mami kan masa kerja 5 tahun 1 juta. Yang kecil dari 5 tahun ya udah bikin aja 500. Nggak boleh. Sesuaikan dengan soal. Nah, buat pseudocode, flowchart, dan program C++. Nah, abaikan program C++. Pseudocode dan flowchart aja. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, apa yang harus kalian lakukan? Nah, yang pertama, jadi mami insert di sini aja lah, biar enak ini daripada bikin pula 1 slide lagi. Yang pertama itu adalah, ya, tahu dulu di sini ini outputnya, nama karyawan, alamat, masa kerja, gaji pokok. Berarti nanti ya output yang diminta itu adalah ada nama karyawan atau ini kan masalahnya nih. Giniin lah dulu nak, kasusnya adalah diminta menampilkan output nama karyawan. Ini dia, ini kan? Nah ini judul aja, kalau judul aja nggak perlu, nanti di program itu. Nama karyawan, kemudian apa lagi? Apa lagi? Nah, ayo hidupkan semua. Nah, alamat. Email aja. Kemudian Kerja. masa kerja. Nah, terus GP. Gaji pokok. Nah, GP. Nah, itu gaji pokoknya. Oke? Nah, itu adalah outputnya. Berarti ini kasusnya kita diminta menampilkan ini. Nah, agar ini bisa ditampilkan dari ketentuan yang ada, apa yang bisa kita inputkan? Inputkan masa kerja 5 tahun. Hah? Inputkan? Apa yang kita Masa inputkan? kerjanya. Masa kerja aja yang kita inputkan. Ya, masa kerja aja kita inputkan. Jangan masa kerja lebih 5 tahun. Nanti kan boleh kalian memasukkan berapa aja. Nah, kita inputkan masa kerja. Oke, kalau sudah diinputkan masa kerja, apa yang bisa kita dapatkan? Gaji pokoknya. GP. Gimana caranya? Kita pakai if itu tadi. If. Nah, kondisinya apa? Masa kerja besar lebih dari 5 tahun. Berarti besar dari 5. Nah, jadi jika masa kerja lebih dari 5. Jadi jika masa kerja lebih dari 5 tahun. Inilah yang menjadi apa? Kondisi. If MK besar dari 5 tahun, kalau iya tadi, gimana katanya? Baru kita bisa hitung di sini GP sama dengan berapa? 1 juta. Nah, 1 juta. Nah. Mi, kecilkan aja soalnya, Mi. Apa? Kecilkan aja urus soalnya. Urus soal udah boleh dikecilin sekarang. Nah, boleh. Oke. Biar paham ini nak, biar enak lihatnya ya. Iya, Mi. Jadi, nah, itu dia. Ini kita pindah. Nah, jadi jika masa kerjanya besar dari 5, kalau iya GP-nya 1 juta. Nah, terus berarti ini kan baru ininya, ini baru inputnya. Nah, yang kita inputkan di sini adalah masa kerja. Apakah hanya masa kerja saja dari ketentuan yang ada? Di sini ada nama karyawan. Nah, ada alamat, ada masa kerja, ada gaji pokok. Biar dia semua tampil, berarti kan inputkan semua.
Mulai dari NK, kemudian L, kemudian MK. 3 ini yang kita inputkan. Gimana dengan GP? GP? Apakah dia enggak? GP kan dihitung di sini. GP dihitung berdasarkan nilai dari masa kerja. Kalau masa kerjanya besar dari 5, dapat GP-nya. Berarti GP diproses dengan menggunakan kondisi seperti ini. Ya, kalau tadi kan kita proses kondisinya pakai simbol segi 4. Kalau sekarang kondisinya berarti nanti pakai simbol kondisi yang belah ketupat tadi. Jadi jika masa kerjanya besar dari 5, maka GP-nya 1 juta. Gimana nanti kalau seandainya kalian masukkan masa kerjanya kecil dari 5? Contoh misalnya kalian masukkan 3, itu GP-nya pasti 0. Kenapa? Karena memang tidak ada ketentuan di sini untuk, ingat, ketentuan ini yang menentukan. Ya, karena tidak ada ketentuan yang menyatakan gimana kalau lebih dari yang kecil dari 5. Nggak ada. Ya udah, kita juga jangan buat. Jangan kreatif kalian buat-buat. Yang penting sesuai dengan soalnya aja. Nah, berarti di sini kita sudah inputkan nama karyawan, ada alamat, ada masa kerja, dan sudah kita hitung GP, maka sudah boleh kita dapatkan outputnya di sini sesuai dengan ketentuan. Sudah, apa ketentuannya output tadi? Yaitu ada MK, kemudian ada AL, ada MK, dan ada GP. Selesai? Iya, ini dia. Kan ini tadi nih. Kasus kita adalah untuk mencari outputnya di sini adalah NK, AL, MK, GP. Di sini udah selesai. Outputnya NK, AL, MK, GP. Selesai? Sudah. Udah ini selesai. Ini adalah pseudocode-nya. Nah, ini disebut dengan pseudocode. Paham? Paham semua ini? Nah, sebentar. Mami blok di sini biar bisa. Oke. Ini untuk pseudocode. Nah, apalagi? Yang diminta sekarang itu adalah flowchart lagi. Nah, kalau flowchart gimana cara bikinnya? Nah, ini kecilin lagi lah. Ya. Karena kalau flowchart enak nih. Agak kecil dikit. Ini nanti bisa ya, kalian buka ya. Nah, flowchartnya gimana? Oke, Mami. Ntar dulu. Nah, ini flowchart. Ya, jangan lupa pertama-tama kita Ntar. kalau star gua hafal segala ya kok. Dia baru. Kalau enggak ada yang enggak tentu juga start nanti ya salah nanti flowchart. Oke, start. Nah, sesuai dengannya. Kalau kita udah punya pseudocode enak, ya, enak kita mindahkan ke flowchart. Ini dia. Jadi pertama inputkan dulu NK, AL, MK, ya kan? Insert. Ya. Berarti kita inputkan simbol input mana tadi? Jajaran genjang. Nah, ini dia. Berarti input sesuai dengan itu. NK, AL, MK. MK. Ya, ini dia. Input NK, AL, MK. Oke. Nah, kalau sudah, apa lagi? Segi 4. Kok segi 4? Belah ketupat. Nah, belah ketupatnya pinter kalian ya. Belah ketupat lagi. Untuk mewakili simbol if. Ini dia kan? Ini dia, if. Nah, boleh dilebarin dikit. Dah, apa tadi? Pindahkan aja ini. If MK besar dari 5. Besar dari 5. Simbol besarnya mana nih? Jika MK besar dari 5. Oke, kalau MK besar dari 5, maka aksinya tadi huruf Mami kebesaran nih. Kita kecilin dikit. Nih, kalau pakai papan tulis nih sebentar ini. Ini karena kita pakai ini sih jadi. Nah. If MK besar dari 5. Nah, ingat. Kalau sudah simbol if, pasti akan ada 2 panah keluar. Ya nggak? Ya? Nah, panah yang pertama, itu adalah untuk nilai kalau seandainya dia iya.
panah yang kedua adalah seandainya dia bernilai tidak. Nah, oke, ini dia. Jadi ini Mami kasih 1. Oh, rempong. Untuk nulis ini aja rempong banget. Masya Allah. Ini kalau dia bernilai iya. Oke. Ya, ini kalau dia bernilai tidak. Nah, kalau iya, apa yang dilakukan? Ini tadi. Ya kan? Kalau iya, hitung nilai G. Hitung nilai G. Hitung nilai GP. Pakai apa simbolnya? Segi karena proses 4. Kan? Nah, ya, GP sama dengan 1 juta. Oke, ini dia. GP-nya 1 juta. Oke, kita kecilkan. Dah. Nah, oh tidak, gimana? Oh, lanjut di bawahnya, Mi. Nah, tunggu dulu. Lupa, ada satu tadi yang Mami lupa ngasih tahu sama kalian. Setiap simbol if itu pasti harus berakhir. Akhir dari simbol if itu adalah end if. Ya, tulisannya kayak gini nih. Nah, harusnya ya. Di beberapa bahasa pemrograman, ya. Nah, itu dia. End dari if. Karena ada if, ada end if. Nah, cuman karena nanti kita mau pakai ini, kita mau pakai bahasa pemrograman C++, sebenarnya nggak wajib pakai end if. Tapi nggak apa-apa deh, sekarang kita iniin aja. Jadi setiap ada if. Di bawah GP nggak, Mi? Hah? Enggak. Di bawah GP enggak. Sorry. Oh iya. Pinter. Siapa tuh? Siapa barusan tuh? Hasbi. Oh, Hasbi. Ya, mantap. Nah, harus ada end if-nya. Jadi setiap ada if, harus ada end if. Dia kan kalau seandainya iya, maka GP-nya 1 juta. Kalau tidak melakukan apa-apa, ya sudah. Berarti kita tutup if ini. Nah, di dalam flowchart, ya, di dalam flowchart, simbol end if itu di dalam flowchart, simbol end if itu merupakan pertemuan dari alur iya dengan alur tidak. Ya? Nah, kalau iya kan ini dia, GP sama dengan 1 juta. Terus kan keluar lagi dari setiap ada simbol pasti ada lagi panah keluar kan gitu ya. Nah, ini berarti alur iyanya. Alur tidaknya kan ini. Nah, kita pertemukan dia di sini. Iya dengan tidak itu. Nah, makanya di sini Mami kasih seperti ini garis. Ya. Nah, satu lagi nanti kita pertemukan dia begini. Ketemu dia di sini. Itu dia. NF itu apa? Apanya lambangnya, Mi? Nah, simbol NF itu lambangnya adalah bulat. Kenapa bulat? Karena ini adalah simbol konektor. Konektor kalau seandainya dia menghubungkan ya. Kalau seandainya dia berada di halaman yang sama, maka simbol konektornya adalah bulat. Ingat nggak kemarin tuh? Tapi kalau dia berada di halaman yang berbeda, maka simbolnya beda lagi. Mana kemarin simbol flowchart ya? Flowchart. Mana slide mana nih? Mana simbol flowchart ya? Oh ini. Nah, ini dia simbolnya. Ini dia kalau menyambung di halaman yang sama, ini menyambung di halaman yang berbeda. Nanti halaman berbeda nanti kita lihat ini. Nah, mana tadi soal kita? Ini ya. Oke, jadi ini adalah garis ya dan ini adalah alur tidak. Jadi ya dengan tidak ini kita tutup dulu dengan end if. End if. Jadi sering ngomongnya end if gitu. Nah, kalau sudah baru keluar lagi di sini satu garis lagi. Satu garis. Nah, jadi tetap ada satu alur sebenarnya flowchart kita itu. Alur itu akan ada bercabang-cabang kalau dia menggunakan if. Nah, makanya if itu sering juga disebut dengan percabangan. Karena dia ada cabang untuk iya, ada cabang untuk tidak. Tidak. Nah, kita bikin ini ya. Mi.
Nah. Bagusnya yang bulat tuh dikasihnya nama NF-nya, Mi. Biar nggak ragu nanti, Mi. Oh, boleh. Tapi kalau di flowchart sebenarnya nggak ada ketentuan ini, nggak ada ketentuan harus ngasih nama sih sebenarnya. Tapi kalau kalian mau kasih, boleh. Ini, kasih NDIV ya. Cuman Iya, kalau Mi. ditulis lagi NDIV di sini, nah, ini kacangnya jadi. Tapi karena ini sebenarnya karena apa namanya tuh, ininya jadi kegedean kan. Jadi nanti kalau tulisan NDIV kalian jadinya ini juga jadi gede dong. Nah, gini, maunya kalian gini. Nah, untuk awal boleh lah, tapi besok-besok nggak usah lagi ya. Malu lu mami ngajarin flowchart begini bentuknya, nah ada orang kayak gini dah. Tapi biarlah untuk pertama-tama biar kalian paham. Nah, gitu ya. Oke? Paham? Nah, kalau sudah NDIV, baru di sini kita buatkan outputnya ini tadi kan. Iya, Mi. Nah, baru output. Simbolnya kan sama kan? Ya udahlah, mami copy aja. Nah, apa outputnya? Ganti aja ini. Apa output kita tadi? NK, AL, L. Nggak pakai ini ya. Bolehlah gini aja. NK, AL, MK, GP. GP. Dah. Nah, sudah sesuai dengan apa yang diminta? Ya kalau sudah ya. Belum. Stop lagi. Kita tinggal tambahkan stop. Nah, cool. Pelan nih. Ini kan udah di bawah sih, letaknya jadi susah. Nah, itu dia. Oke? Paham nggak? Paham. Paham ya? Nah, mantap kalian tuh. Kalau paham, pasti hebat. Nah, itu untuk yang satu kondisi. Nah, sekarang yang dua, itu baru satu kondisi. Jadi gampang banget ini. Artinya kondisi akan dilakukan atau kondisi ini akan dieksekusi kalau dia bernilai true atau ya. Nah, ada satu lagi. Kadang-kadang orang bikinnya tidak Y dengan T, tapi T dengan F. T itu adalah true, F itu adalah false. Nah, jangan sampai terbalik-balik ya. Kalau Y pasangannya T, ya. Kalau berarti YT, TF. Nah, true. Kalau true apa? Benar kan? False artinya salah. Nah, jadi ya. Ya, tapi kalian pakainya yang kita standarkan pakai YT aja lah. Tapi nanti kan bisa aja kalian, nih kok saya lihat di buku ada T sama F. Nah, T itu menandakan true, F itu menandakan false. Oke, true itu ya, false itu adalah tidak atau salah. Oke? Paham ini? Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut ke untuk yang dua kondisi. Ya. Nah, untuk yang dua kondisi, untuk nanti kita kan pakai C++. Sebenarnya kalau C++ mengakomodir yang dua kondisi. Maksud dua kondisi di sini adalah jika misalnya ya kita nyatakan sebuah kondisi tadi. Apakah kalian ingin kuliah? Nah, contohnya ini tadi. Mami copy lagi. Ya. Oke, untuk membedakannya ya. Oke, kita grup dulu. Itu nggak bisa di grup deh. Bentar. Silet aja ini. Untuk yang dua kondisi. Nah, ya. Enggak dikasih bulat situ, Mi. Iya, bentar. Aduh, mami mau atur dulu tempatnya soalnya. Iya. Apa nih Afdal nih dari tadi bolak-balik. Nah,
Nah, ini bedanya. Oke. Malah jadi ini ya. Nggak bisa di grup ya. Wah, kayaknya nggak bisa nih. Udahlah ini aja kalau nggak coba ini. Kita kasih di sini. Kenapa ya? Wah, rempong. Nih, kita yang dua kondisi. Nah, kalau tadi satu kondisi, kalau kita punya kondisi if tadi ingin kuliah, gitu kan? Kondisi kita tadi gitu ya. Jika ingin kuliah, aduh ini. Kondisinya tadi jika ingin kuliah. Kalau iya, tadi apa? Cari kampus. Di tempat. Ya? Cari tempat kuliah atau cari kampus, kan gitu tadi. Ya, Mi. Oke. Nah, sekarang ini untuk kasus yang dua, kondisinya berarti ada yang kita lakukan kalau tidak ingin kuliah. Kalau tadi kan kita melakukan sesuatu kalau ingin kuliah aja, yaitu cari kampus. Kalau untuk dua kuliah, kalau tidak, maka ada aksi yang keduanya. Jadi di sini ada kondisi, kalau iya, kerjakan aksi satu, kalau tidak, kerjakan aksi dua. Ah, ini beda yang pertama tadi. Kalau yang pertama ini kan nggak ada nih, ya kan? Ya. Sekarang ini ada. Misalnya, Anda ingin kuliah? Iya. Kalau iya, cari kampus. Kalau tidak, cari kerja. Nah, gitu tuh. Nah, jadi artinya di sini kita ada aksi yang dilakukan jika seandainya kondisi ini bernilai tidak. Nah, jadi boleh dikatakan di sini ada alternatifnya. Kalau iya ini yang dilakukan, kalau tidak ini yang dilakukan. Sebentar, ini copy dulu ini. Nah, jadi kalau iya ada aksi satu, kalau tidak aksi dua. Artinya kalau iya ini yang kita lakukan, tapi kalau tidak lakukan yang lain, yaitu cari kerja. Kalau yang tadi iya aja yang kita lakukan aksi, kalau tidak nggak lakukan apa-apa. Berarti ada alternatif lain kalau seandainya kondisi ini bernilai salah atau kondisi ini bernilai tidak. Nah, artinya di sini ada alternatif lain itu, maka di dalam flowchart, di dalam pseudocode atau di dalam flowchart nanti kita gunakan ada di sini statementnya yaitu statement else. Jadi if kondisi itu bernilai benar, maka dilakukan aksi satu. Kalau tidak, else, maka lakukan aksi yang kedua. Ini contohnya, jika kondisi ingin kuliah itu bernilai benar, lakukan aksi satu, yaitu cari kampus. Kalau tidak, cari kerja. Apakah dua-dua ini mungkin dilakukan? Tidak, karena kita hanya diminta untuk memilih salah satu saja. Yaitu, benarkah ingin kuliah atau enggak ingin kuliah? Kalau ingin kuliah, maka cari kampus. Kalau tidak ingin kuliah, maka cari kerja. Mungkinkah kalian melakukan cari kampus sama cari kerja dua-duanya? Enggak, kalau dalam situasi seperti ini. Karena ini hanya dilakukan kalau sudah melaksanakan iya, maka tidak akan dilaksanakan. Atau sebaliknya, kalau iya tidak dilaksanakan, maka pasti tidak yang dilaksanakan. Paham? Nah, di sini tadi ada and if. Nah, makanya di sini tadi ada and if-nya. Ya Allah, sudah azan. Nah, di sini ada and if-nya. Nah, nanti kalian boleh bikin di sini and if-nya. Nah, apa contohnya untuk yang tadi itu, yang dua alternatif? Nah, masih soal yang sama. Nah, outputnya masih nama, alamat, masa kerja, gaji pokok. Tapi ketentuannya, jika masa kerja lebih atau sama dengan 5 tahun, gajinya 1 juta. Jika tidak, maka gajinya 500.000. Sekarang ada dua kan? Kalau tadi gaji 1 juta hanya untuk yang bekerja lebih dari 5 tahun. Kalau yang tidak, maka sekarang 500.000. Ini bisa kita jadikan sebagai, oke. Nah, kita jadikan sebagai jawabannya.
ke new slide. Bentar. Ini, ini jawabannya. Bentar, kita perbaiki dulu sedikit. Yang nomor 22 itu contoh soalnya tuh, Mi? Tunggu. Ya, ini contoh soalnya. Nih. Bukan. Yang nomor 21. Oh, berarti di sini deh. Nah, ini, yang nomor halaman 21. Nih. Jadi tetap nama, alamat, masa kerja, gaji pokok. Sama seperti tadi. Nama, alamat, masa kerja, gaji pokok. Tapi kalau tadi, jika masa kerja lebih dari 5 tahun, maka gaji pokoknya 1 juta. Kalau kecil, nggak ada kan? Nah, itu yang mau bilang tadi. Jangan sok kreatif. Ya udah, pokoknya yang adanya. Nah, kalau di sini ada, dikasih tahu. Jika masa kerja lebih atau sama dengan 5 tahun, maka gaji pokoknya 1 juta. Terus gimana dengan yang masa kerjanya kurang dari 5 tahun? 500.000. Nah, kita buatkan flowchart-nya persis sama. Kami copy aja. Nggak boleh ya di copy ya. Nah, berapa bedanya? Bedanya adalah, di sini. Kalau tadi jika masa kerjanya lebih, jika masa kerjanya lebih dari 5, maka gaji pokoknya 1 juta. Tapi kalau tidak, else, pakai else dia. Maka gaji pokoknya berapa? Tadi 500. Nah, di sini dia. Baru ada MDiv. Nah, artinya di sini ada aksi yang dilakukan kalau dia bernilai benar dan ada aksi yang dilakukan kalau dia bernilai salah. Kalau kondisi ini bernilai benar, misalnya masa kerja kalian masukkan 6, 7, 8, maka gaji pokoknya 1 juta. Tapi kalau dimasukkan masa kerja itu 1, 2, 3, 4, maka gaji pokoknya 500.000. Nah, berarti di sini cukup dengan kita tambahkan. Ini sebut aja lama. Kita tambahkan ini 1 di sini. Jadi kalau dia bernilai, jadi kalau seandainya tadi gaji pokoknya, kalau masa kerjanya lebih dari 5, kalau iya, gaji pokoknya 1 juta. Tapi kalau tidak, maka gaji pokoknya 500.000. Nah, ini yang kita buatkan. Nah, ini dia. Nah, terus ini gimana? Ini disambung. Ini kita sambung garisnya ke sini. Rp1.000. Ini dia. Jadi kalau iya, maka ini nilainya. Kan gitu ya. Ini kenapa jadi miring ya? Nah, jadi kalau iya, maka gaji pokoknya 1 juta. Tapi kalau tidak, maka gaji pokoknya 500.000. Nah, jangan lupa diendifkan begini. Nah, sehingga kita lihat ya, ada dua aksi. Kalau tadi hanya 1 aksi saja, yaitu dilakukan kalau dia bernilai benar. Kalau tidak, nggak ada aksinya. Nah, kalau ini aksi dilakukan 2 kali. Kalau dia bernilai benar dan kalau dia bernilai salah. Salah. Else itu apa tadi, Mi? Apa? Else. Alternatif lain. Atau kalau tidak, kalau dia cuma 2 kan, jadi cara bacanya, jika masa kerjanya besar dari 5 tahun, maka gaji pokoknya 1 juta. Kalau tidak, else, atau yang lain, kan gitu ya. Kalau tidak, kalau dia tidak bernilai, masa kerja tidak besar dari 5, maka GP-nya 500.000. Udah nih, selesai. Kan? Insya Allah. Nah, yang lain gimana? Ada pertanyaan untuk ini? Paham, Mi. Alhamdulillah. Nah, sekarang biar kalian paham, Mami akan kasih kalian PR. Tapi Mami stop sharing dulu. Oke? Nanti ada pertanyaan ya. Oke. Nanti Mami kasih PR-nya lewat ini ya. Zoom kita matikan di sini. Nanti PR lewat Telegram. Oke? Biar pulsanya hemat dikit. Sip? Masih kerat, Mi.